Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan pemirsa di rumah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah jika baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Alvarez Dwa Putranto bersama teman saya Sabrina Tusianese akan memandu Anda dalam acara Mutiara Ramadan. Di sini telah hadir Ibu Siti Honimatun SPDI. Silahkan untuk Ibu Siti Honimatun memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini mari kita untuk ngisi dengan adanya kegiatan di sekolah, yaitu dalam kegiatan Mutiara Ramadan, yang nanti mudah-mudahan dalam pengisian ini banyak manfaatnya dan banyak hikmahnya untuk khususnya MTS Negeri, keluarga MTS Negeri Kalong dan juga para pemirsa. Selanjutnya Bu, dari Nada Fatimatus Zahra 7F, pada hari keberapakah kunut pada sholat tarawih? Pada hari ke-16 sampai terakhir. Begitu jawaban singkat saja. Pertanyaan selanjutnya dari Siti Khairiyah dari 8C. Pertanyaannya, apakah tidur terlalu panjang pada bulan suci Ramadan dapat membatalkan puasa? Saya jawab itu bahwa tidur pada bulan Ramadan itu boleh. Tapi apakah iya kalau pada bulan Ramadan itu malah kesempatan banyak sekali untuk mendapatkan pahala? Dan memang ada yang mengatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa, apalagi bulan Ramadan itu, apa namanya itu, Mbak? Tidurnya orang yang berpuasa, pahala apa sedekah, Mbak? Mas? Nah ini. Namun, eman-eman kalau misalkan di dalam bulan Ramadan itu kok untuk tidur terus, sudah ini. Ini nanti tidak mendapatkan pahala-pahala yang lain. Dan akhirnya di dalam puasa itu kurang sempurna. Pahalanya kurang. Karena puasanya tidur terus lah ini. Itu jawaban saya. Mudah-mudahan lebih perhatian pada kesemuanya. Pertanyaan selanjutnya Bu, dari Irfan Juliana 8D. Apakah orang tua yang umurnya sudah 60 tahun boleh untuk tidak puasa? Oh iya, ini juga yang nanya itu bagus ya. Memang ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu pemirsa atau anak-anak semua itu tahu. Tadi umur 60 tahun. Kalau 60 tahun tidak mampu, ini jawabannya, tidak mampu untuk berpuasa, boleh. Kemudian ada yang muda atau remaja, itu ya karena sebabnya itu sakit, tidak mampunya karena sakit, itu pun boleh tidak puasa. Tapi ya ini ada tetapinya, nanti untuk mengganti, kalau orang tua tadi misalkan fidyah ya, fidyah siapa maksudnya itu? Memberikan pada fakir miskin. Istilahnya infak apa-apa ya itu ya. Ya, memberikan fidyah. Berapa? Ya. Untuk fidyah itu yaitu 1 mud. Barangkali para pemirsa atau khususnya anak-anak ini belum tahu 1 mud berapa ya, Bu? 1 mud itu kalau tidak salah itu 6 on. Kalau di apa istilahnya ditimbang dalam beras apa ya itu ya. Ini itu jawaban ya saya. Mudah-mudahan mungkin ada jawaban yang lebih baik pada yang lainnya, bisa cari yang lain, tapi insya Allah itu jawaban saya seperti itu. Nih. Pertanyaan selanjutnya dari Dani Nur Hidayatullah dari 8H. Apa hukum menggosok gigi atau bersiwak di siang hari? Nah ini sering dulu waktu saya mengajar ada, Bu, sikatan gimana Bu? Sikatan ya boleh, saya jawab. Sikatan boleh,
Tapi sengaja apa tidak? Sikatan niatnya agar nanti odolnya legi lah. Legi mas, mbak, jadi dirasakan lah. Ini nanti akan terjadi pembatalan dalam puasa, kurang sempurna. Nah ini, jadi menggosok gigi boleh. Nabi saja itu setiap akan sholat, insya Allah saya baca itu mesti siwak atau menggosok gigi. Baik berpuasa. Ada yang mengatakan bahwa puasa ya aja kamu ada gosok gigi, men baunya itu nanti wangi. Ada ya, memang ada yang seperti itu. Baunya wangi nanti kalau di dalam di akhirat nanti. Nah, tapi jawabannya adalah boleh untuk bersiwak asalkan tidak sengaja. Sengaja artinya maksudnya sengaja dia itu menggosok gigi kepengen ngerasakan mana jonglak lah, mana legi odolnya. Nah, ini namanya sudah beda niatnya ya. Itu jadi jawaban saya seperti itu. Boleh asalkan tidak sengaja ingin merasakan rasanya misalkan odolnya atau gimana. Nah ini. Itu bisa. Insya Allah jawaban. Masih dari orang yang sama pertanyaannya, apakah berkata kasar dapat merusak pahala puasa? Oh iya, ini jawaban saya. Pertanyaan bagus. Sebab puasa ini tidak sekedar puasa ya, menahan lapar, makan dan minum. Ini betul-betul dijaga hawa nafsunya, Mas, Mbak, semuanya, para pemirsa. Ini jadi dijaga hawa nafsunya, akan berbuat kira-kira yang membatalkan atau makruh atau apa itu harus dijaga dengan baik. Ini jadi tidak boleh berbicara dengan kasar, jorok. Nah, ini contohnya banyak sekali. Melihat saja itu kalau yang melihat akhirnya menimbulkan fitnah atau tidak baik, ini pun dijaga, ditinggalkan dulu. Ya, jadi kasar tidak boleh. Harus bisa menjaga hawa nafsunya. Nih. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Ya, terima kasih. Elvina Kusumaningrum 7F, mengapa kita sebagai umat Islam harus melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus sekali. Apakah? Tadi apa? Sebagai umat Islam Ya. melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ya wajib ini. Puasa Ramadan itu wajib. Di dalam rukun Islam itu yang nomor 4 insya Allah itu juga itu wajib diperintahkan untuk berpuasa bulan Ramadan. Kemudian pada ayat disebutkan ya, kalian semua para pemirsa dan para yang mendengarkan ini sudah biasa dibacakan insya Allah pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang bacaannya dalam surat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah ini ayatnya. Artinya pastinya anak-anak pun mungkin sudah tahu, atau para pemirsa apalagi ya. Nih. Apa artinya? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian bertakwa. Nih, ya. Nih jawaban yang tadi. Bagaimana selanjutnya? Mungkin ada pertanyaan lain atau sudah selesaikah? Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Rizky Dwi Kurniawan dari 8H. Kenapa bulan Ramadan disebut bulan yang istimewa? Oh iya, ini juga pertanyaan yang baiklah ya. Apa sih keistimewaan di dalam bulan Ramadan? Ini bagus sekali jawaban
pertanyaan itu, keistimewaannya kan sudah diterangkan. Penuh pahala, penuh ampunan, dilipat gandakan kalau baca Quran dan lain sebagainya. Ini pertanyaan yang keenam. Jadi seperti itu. Jadi keistimewaannya apa? Ini kalau saya misalkan panjang ya untuk jawaban hal tersebut. Ini tadi ya, bulan Ramadan, bulan yang istimewa. Betul ya? Pertanyaannya seperti itu. Kenapa bulan Ramadan bulan yang istimewa? Di dalam bulan Ramadan itu setahu saya ada dua hal. Diturunkannya Al-Quran. Yang kedua adalah ada malam Lailatul Qadar. Itu jawaban saya. Barangkali ada yang lain? Atau masih ada pertanyaan? Masih dari Muhammad Rizky Dwi Kurniawan 8 Kenapa bulan Ramadan bulan penuh berkah? Penuh berkah, penuh ampunan. Itu hampir sama ya. Bulan penuh berkah. Kenapa bulan Ramadan? Tadi kenapa bulan Ramadan bulan yang istimewa? Kenapa bulan Ramadan bulan penuh berkah? Iya, banyak keberkahan. Kalau menurut saya jawaban yang tadi yang kenapa bulan Ramadan bulan penuh berkah? Karena bulan Ramadan amal ibadahnya akan dilipat gandakan. Dilipat gandakan tak terhingga melakukan apapun, kegiatan, ibadah apapun. Ini akan dilipat gandakan. Seperti contohnya, baca Quran kalau tidak bulan Ramadan, ini beda dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan, satu huruf saja dilipat gandakan, 10 beberapa itu ada hadisnya. Ini lagi baca Quran, mungkin ibadah-ibadah lain. Begitu jawabannya? Pertanyaan selanjutnya, Bu. Iya, terima kasih. Oke. Iya. Kenapa di bulan Ramadan harus memperbanyak baca Al-Quran? Kenapa bulan Ramadan penuh? Tadi Memperbanyak baca Al-Quran. memperbanyak baca Quran. Karena bulan Ramadan merupakan syahrul Quran atau ada istilah bulan Quran. Untuk itu semua ya atau semestinya di dalam bulan tersebut atau pada bulan turunnya Quran ini memperbanyak baca Quran. Nabi bersabda ini ada dalil ya yang menyatakan bahwa kenapa kok memperbanyak Al-Quran. Nah ini saya baca, kadang saya tidak hafal dan saya mbok salah ini harus memperbanyak Al-Quran. Iqra'u Qur'ana ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kamu sekalian Al-Quran sebab akan datang pada hari kiamat berbagai penolong bagi yang membacanya. Begitu. Ini jawabannya. Pertanyaan selanjutnya sekaligus pertanyaan terakhir dan pertanyaan penutup. Dari Ahmad Fatur Rahman 7A. Kenapa bulan Ramadan penuh ampunan dan penuh rezeki? Kenapa bulan Ramadan penuh ampunan dan penuh rezeki? Sebetulnya itu hampir sama dengan yang nomor berapa tadi ya? Iya, ini hampir sama. Pada jawaban kenapa bulan Ramadan penuh ampunan. Iya, diampuni dosa-dosanya anak semua dan para pemirsa. Sebab ini kesempatan sekali bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan. Sebab
menjalankan ibadah walaupun sedikit, diampuni dosanya. Dan mestinya itu ya berdoa atau minta pada Allah. Nah, ini. Makanya di sini ada ya hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar ibadah, ya iman dan menghadapi pahala, diampuni dosa yang telah lalu. Ini jawaban saya. Masih? Udah? Ya. Terima kasih para pemirsa di dalam Mutiara Ramadan, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh siswa MTS Negeri Kaleng. Yang pertama adalah Mbak siapa? Mbak Sabrina. Yang kedua Mas Alfat. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini nanti akan sekali lagi, tadi saya buka, akan membawakan hikmah yang sangat banyak dan baik untuk kesemuanya. Ditingkatkan iman dan takwanya, utamanya keluarga MTS Negeri Kaleng. Dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan semuanya akan meningkat dalam iman dan takwanya dan diampuni dosa-dosanya pada kegiatan kesempatan ini. Terima kasih. Saya tutup baca dengan adanya apa yang saya sampaikan. Pertama adalah, kalau saya jawab itu datangnya dari saya sendiri. Kalau yang mungkin yang sudah saya sampaikan itu juga ada yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kesalahan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.